got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farista Enggar Pramedia dengan NIM 22055410006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan list box dalam Visual Basic. Jadi yang pertama kita ambil list box, lalu text box dan button dari toolbox. Jadi setelah semuanya sudah ada, bisa kita ganti text button ini menjadi add. Jadi apapun yang saya tulis dalam text box ini akan muncul di list box saat saya menekan tombol add ini. Jadi langsung saja kita mulai ke programnya. Kita double klik. Pada button ini kita akan masukkan program yaitu box yang items.add, lalu kurung text box yang text. Lalu kita run dan akan muncul seperti ini. Jadi misalnya saya akan memasukkan nama-nama kelompok saya, itu ada Faris, lalu ada Felix, dan ada Krishna. Semua yang saya ketik di dalam text box ini muncul di list box. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa men-select apa yang ada di list box ini sehingga keluar di dalam bentuk message box. Yang pertama kita kembali ke design, lalu kita klik list box ini, lalu kita pergi ke events dan kita coba selected index change. Setelah itu kita double klik list box-nya dan kita tambahkan program message box untuk menampilkan teks di dalam message box, lalu dalam list box item to string. Jika sudah, kita coba run. Saya masukkan lagi nama-nama kelompok, Haris, lalu Felix, dan Krishna. Bisa kita klik sini, misalnya Faris, akan muncul message box dengan tulisan Faris. Begitu juga Felix dan Krishna. Jadi sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farista Enggar Pramedia dengan NIM 22055410006. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan checkbox dan radio button pada Visual Basic. Jadi pada desain ini yang kita gunakan adalah group box. Kita menggunakan dua group box, lalu menggunakan 3 checkbox, 1 button, dan 2 radio button. Lalu checkbox yang pertama ini bisa kita ganti teksnya menjadi age,
untuk menunjukkan kalau ini umur. Lalu checkbox yang pertama misalnya kita ganti menjadi under 20, lalu checkbox yang kedua menjadi over 25, dan yang ketiga menjadi over 30. Dan teks pada button juga bisa kita ubah menjadi show age. Jadi kita coba run dulu. Pada group box yang pertama ini, checkbox 1, 2, dan 3 bisa diklik secara bersamaan, sedangkan pada radio button ini tidak bisa, jadi hanya salah satunya saja. Lalu kita masuk ke programnya, kita double klik buttonnya, lalu pada program ini kita tambahkan suatu kondisi menggunakan if dan else if. Jadi if checkbox then message box show yaitu age is 20. Yang kedua menggunakan else if box show is over 25. Yang ketiga masih menggunakan else if checkbox check dan message box show kan age is over 80. Lalu if dan sub, lalu kita run programnya. Ketika kita klik under 20 lalu klik show age, message box akan keluar dan menyatakan age is under 20. Sedangkan jika over 25 yang keluar akan age is over 25. Lalu jika kita klik bersamaan, yang keluar hanyalah age is under 20. Nah, cara memperbaikinya adalah dengan mengganti setiap kondisi. Lalu else-nya dihapus. Dan ini dengan if pada tiap kondisi. Lalu kita coba run. Ketika kita klik tiga-tiganya, age is under 20, age is over 25, dan age is over 30. Begitu juga dengan radio button.
radio button ini kita klik. Jadi radio button ini agar apabila kita mengklik salah satu radio button ini, kita bisa mengubah sesuatu. Jadi kita coba tambahkan program ini dulu dengan radio on. Jadi jika radio button yang pertama ini kita klik, jadi radio button checked, maka buttonnya akan enable. Kita cobakan. Jadi kita coba klik radio button 2, maka tombol show age-nya tidak bisa diklik. Ketika kita cek radio button 1, maka akan bisa mengklik tombol show age. Jadi sekian penjelasan saya mengenai cara menggunakan checkbox dan radio button pada Visual Basic. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farista Enggar Pramedia dengan NIM 22055410006. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan checkbox dan radio button pada Visual Basic. Jadi pada desain ini yang kita gunakan adalah group box. Kita menggunakan 2 group box, lalu menggunakan 3 checkbox, 1 button, dan 2 radio button. Lalu checkbox yang pertama ini bisa kita ganti teksnya menjadi age untuk menunjukkan kalau ini umur. Lalu checkbox yang pertama misalnya kita ganti menjadi under 20, lalu checkbox yang kedua menjadi over 25, dan yang ketiga menjadi over 30. Dan teks pada button juga bisa kita ubah menjadi show age. Jadi kita coba run dulu. Pada group box yang pertama ini, checkbox 1, 2, dan 3 bisa diklik secara bersamaan, sedangkan pada radio button ini tidak bisa, jadi hanya salah satunya saja. Lalu kita masuk ke programnya, kita double klik buttonnya, lalu pada program ini kita tambahkan suatu kondisi menggunakan if dan else if. Jadi if checkbox then message box show yaitu age is 20. Yang kedua menggunakan else if box show is over 25. Yang ketiga masih menggunakan else if checkbox
menggunakan H is over 30. Lalu NF dan NSUB. Lalu kita run programnya. Ketika kita klik under 20, lalu klik show age, message box akan keluar dan menyatakan age is under 20. Sedangkan jika over 25, yang keluar akan age is over 25. Lalu jika kita klik bersamaan, yang keluar hanyalah age is under 20. Nah, cara memperbaikinya adalah dengan mengganti setiap kondisi. Lalu else-nya dihapus. Dan ini dengan NF pada tiap kondisi. Lalu kita coba run. Ketika kita klik tiga-tiganya, age is under 20, age is over 25, dan age is over 30. Begitu juga dengan radio button. Pada radio button ini kita klik. Jadi radio button ini agar apabila kita mengklik salah satu radio button ini, kita bisa mengubah sesuatu. Jadi kita coba tambahkan program ini dulu. Dengan radio on. Jadi jika radio button yang pertama ini kita klik, jadi radio button checked, maka buttonnya akan enable. Kita coba kan. Jadi kita coba klik radio button 2, maka tombol show age-nya tidak bisa diklik. Ketika kita cek radio button 1, maka akan bisa mengklik tombol show age. Jadi sekian penjelasan saya mengenai cara menggunakan checkbox dan radio button pada Visual Basic. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Taufik Rahman dengan NIM 2205541022. Di sini saya akan membuat program sederhana yang dimana teks diubah menjadi ucapan. Pertama-tama kita pilih button, setelah itu kita cari text box. Kita buat dulu dua kali. Nah, di sini saya akan lanjutkan programnya. Dim
sapi AS project. Lalu sapi create object sapi lalu satu lagi speed smart text box 1 teks. Setelah tampilan seperti ini, mari kita coba run. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita tulis halo. Hello. Waktu kita klik ini, nanti akan muncul suara. Hello. Hi. Baik, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Khalid Taufik Rahman dengan NIM 2205541022. Baik, di sini saya akan membuat program sederhana yang dimana saya akan menautkan formulir 1 dengan formulir 2. Pertama-tama kita akan menambah form yang kedua dulu. Ini item, kita pilih Windows Form yang bagian atas sendiri, lalu muncul dua form 1, form 2 sini juga. Untuk form 2 kita isi label, kita ganti ke second form. Kita besarkan dulu. Terus untuk yang kedua kita kasih button. Nah, kita klik dua button form 2 titik show. Oke, mari kita coba run. Nah, lalu kita klik ini, maka dia akan menampilkan form yang kedua. Kita ulangi. Nah, seperti ini.
mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, perkenalkan nama saya Krisna dengan NIM 2205541131. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yang telah dibuat teman saya, yaitu cara membuat login sederhana pada aplikasi. Yang pertama kita butuhkan adalah pada form 1 ini, yaitu label, kemudian text box sama button. Untuk caranya klik 2 kali pada login. Untuk codingnya kita isikan, yang pertama diisikan if text box underscore pass dot text. Nah, di sini untuk meneruskan passwordnya yang benar gitu ya. Kemudian aja form 2 dot show, kemudian kita else message. Nah, ini ada kita tuliskan pesan kalau misalkan kita menuliskan masukkan passwordnya nanti pada login aplikasi salah, kita masukkan pesan message box dot show. Kita isikan pesan password is not correct. Oke, kita coba jalankan, kita coba running. Oke, tadi kita udah input untuk passwordnya 1 2 3 sampai 5 gitu. Nah, kemudian kita coba password bebas selain 1 sampai 5, misalkan gini ya. Kita klik login. Nah, akan muncul password is not correct. Tapi ketika kita input password yang benar, maka 345, maka yang keluar second form yang udah kita coding tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.